Selamat pagi pemirsa. Kelakuan sejumlah oknum yang meminta jatah proyek tanpa mekanisme tender kembali mencoreng iklim investasi di tanah air. Kali ini sekelompok orang yang mengaku sebagai pengusaha Kadin Cilegon meminta jatah proyek senilai 5 triliun rupiah kepada investor Tiongkok China Chengda Engineering dalam pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional senilai 17 triliun rupiah di Cilegon, Banten. Aksi bergaya premanisme ini bukan hanya merusak citra dunia usaha lokal, tapi juga menebar sinyal negatif bagi investor asing. Pemerintah dan Kadin diminta turun tangan untuk membenahi pola hubungan antara investor asing dan pengusaha lokal. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 15 Mei 2025 dengan tema Hapus Mental Memalak Proyek bersama saya Leonard Samosir, dan Anda juga bisa, para pemirsa, nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pagi ini telah hadir bersama saya pemirsa anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat. Ini viral karena ada videonya. Ya. Dan kemudian para pihak yang terlibat di dalamnya, walaupun tadi dibantah ya, itu mengakui bahwa ada peristiwa itu. Sebetulnya apakah ini kita pasti bisa melihat yang terjadi di Cilegon, Banten itu memang proses memalak, atau jangan-jangan ada perjanjian sebelumnya yang di tengah jalan tidak disepakati oleh salah satu pihak, sehingga pihak yang lain kemudian ya menggugatnya begitu. Bagaimana Mas? Ya, kalau dari video yang viral, yang beredar ya, kita kan ada indikasi kuat bahwa itu ada pemalakan. Kan terang-terang ada salah satu orang yang menyebut 3 triliun, 5 triliun tanpa lelang, tanpa tender. Kalau dari narasi itu kan ya ada indikasi pemalakan. Tekanan lah ya? Ya, tekanan lah. Teman kan kita belum tahu secara utuh apa yang terjadi di dalam pertemuan itu. Cerita sebelumnya ya? Cerita sebelumnya seperti apa. Tapi yang pasti bahwa ini apapun, dan ini menjadi sinyal negatif bagi dunia usaha kita, dan bagi iklim investasi kita. Dan Kadin harus betul-betul bertindak profesional mengusut kasus ini. Kalau memang salah, harus ada tindakan kepada anggotanya. Kalau benar ya luruskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kalau kita lihat situasi yang ada sekarang, ini kan semakin menambah menambah citra buruk iklim investasi negara kita kan. Kita belum lama, bahkan sampai sekarang juga masih menjadi persoalan serius adanya preman-preman yang mengganggu investasi. Jadi betul adanya bahwa sebenarnya preman yang mengganggu investasi itu tidak hanya terjadi di jalanan. Ada preman yang berdasi, ada juga preman birokrat, dan ini semuanya harus betul-betul dimusnahkan. Kalau tidak ya kita akan semakin ketinggalan dibandingkan negara-negara lain. Pertanyaannya adalah apakah memang hal ini sebenarnya sesuatu yang jangan-jangan selama ini laten, sudah dirasakan misalnya, tapi baru mencuat karena direkam menggunakan handphone kalau saya lihat, dan menjadi viral. Apakah memang ini adalah bagian dari no viral no justice? Kita akan bahas, Mas Jaka dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 15 Mei 2025, Hapus Mental Memalak Proyek. Hapus mental memalak proyek. Mengemis atau meminta jatah proyek hampir menjadi sebuah kelaziman di negeri ini. Bahkan saat masih menjabat, Presiden Joko Widodo pernah mengingatkan kebiasaan seperti ini agar diakhiri karena bisa berakibat fatal bagi iklim berusaha di negeri ini. Namun, peringatan itu tidak banyak mengubah mental meminta-minta seperti itu. Buktinya, sekelompok orang yang mengaku pengusaha berbaju kamar dagang dan industri Kadin Indonesia di Cilegon, Jawa Barat meminta jatah kepada China Chengda Engineering Co. Limited atau CCE, investor asal Tiongkok, dalam proyek pembangunan pabrik milik PT Chandra Asri Alkali, anak usaha Chandra Asri Group di Cilegon, Jawa Barat. Jumlahnya pun tidak main-main. Mereka meminta jatah 5 triliun rupiah tanpa tender pula.
Proyek pabrik yang akan memproduksi 400.000 ton soda kaustik padat dan 500.000 ton ethylene dischloride atau EDC per tahun itu memang tidak main-main. Pembangunan proyek ini masuk dalam proyek strategi nasional atau PSN dengan nilai total 17 triliun rupiah. Minta jatah proyek kalau tidak mau disebut pemalakan, jelas sangat disesalkan. Hal itu bisa memberi efek negatif terhadap iklim investasi di negeri ini, khususnya di Cilegon, Banten. Kasus ini juga menunjukkan dunia investasi di negeri ini belum baik-baik saja. Iklim investasi belum benar-benar aman. Aksi premanisme ternyata tidak hanya dilakukan oleh preman sesungguhnya, melainkan juga ormas dan preman berkerah putih. Jika keamanan dan kenyamanan investor belum terjaga, rasanya sulit untuk menarik investasi dari luar. Dari kasus di Cilegon ini bisa menjadi pelajaran bagi Kadin Indonesia untuk membenahi anggotanya. Kadin harus membina anggotanya untuk meningkatkan kemampuan, capacity building. Jangan hanya gencar meminta proyek dan bagi-bagi proyek. Apa kemampuan yang bisa ditawarkan oleh para pengusaha tersebut? Hal ini pula yang dipertanyakan manajemen Chengda, investor asal Tiongkok tersebut, kepada perwakilan Kadin Cilegon yang menemuinya. Karena nilai proyek yang fantastis, tentu hasil dan mutunya harus betul-betul terjamin. Proyek pun tidak bisa diserahkan asal-asalan dan tanpa melalui tender seperti yang diminta para pengusaha Cilegon tersebut. Di sisi lain, kasus ini juga semestinya membuka mata pemerintah. Ada hal-hal yang perlu ditata dalam relasi industrial antara investor dan pengusaha lokal. Pemerintah jangan hanya sibuk merayu investor dari luar, tetapi lupa membangun hubungan ini. Apalagi pemerintah telah memiliki Satgas Percepatan Investasi yang salah satu tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan kerjasama antara investor, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sesuai Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Semestinya Satgas ini bisa menjembatani komunikasi antara pengusaha lokal dan investor. Dengan demikian bisa terjalin komunikasi yang baik di antara mereka. Apalagi ada organisasi resminya, yakni Kadin. Toh di antara belasan triliun rupiah nilai proyek tersebut, ada proyek-proyek kecil yang bisa ditangani pengusaha lokal. Jangan sampai ada proyek triliunan di depan mata, pengusaha lokal hanya bisa gigit jari sebab semua pekerjaan diborong mitra investor asing. Ini juga penting diperhatikan, tapi bukan dengan cara meminta jatah, apalagi bergaya memalak. Itu bukan memberi karpet merah, melainkan menyiapkan kapak merah yang justru membuat investor lari. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Cirebon, Jawa Barat ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu, ini kita belum tahu persis duduk perkara di Cilegon, tapi kalau itu memang pemalakan kita tolak ya. Tapi bagaimana Bu, pendapat Ibu silakan, singkat padat saja silakan Bu. Itu videonya jelas-jelas memperlihatkan beda antara pemalak dengan pengemis, Bung Leo. Kalau orang mengemis itu yang dimintai yang lebih berjaya. Tapi ini pemalak, lihat tingkahnya, dia yang lebih berjaya daripada yang dimintai. Dan itu terjadi dari tingkat bawah hingga di atas itu. Padahal ini semua sudah tahu orang. Tapi kenapa ya seakan ada tabir penutup gitu yang membuat yang dimintai itu justru takut. Nah, ini ada yang berani. Bagus sekali ini. Nah, dan itu tidak berhenti di situ, Bung Leo. Nanti kalau berhasil berlanjut, ada pemalakan tahunan, juga ada pemalakan bulanan, mingguan, harian, terus dirongrong begitu, sehingga membuat kadang malah dijebak sampai perbuatan korupsi gitu kan, tanpa tadi aja udah dengar tanpa tender, nanti tanpa itu semua dibuat jadi pengusaha-pengusaha ini dibuat tidak berdaya. Iya, begitu Bung Leo. Jadi jangan-jangan Bung Leo kejaksaan minta dikawal juga karena pemalakan juga sudah sampai ke kejaksaan itu. Iya, ini. Iya, mudah-mudahan coba kita lihat bagaimana Pak Prabowo ini tindakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Kalau memang itu adalah pemalakan ya, Mas Jaka, kan harusnya bisa ditindak langsung secara hukum kalau benar. Tapi kalau misalnya itu adalah gambaran dari keresahan pengusaha lokal yang tidak terlibat sama sekali di proyek mega besar di daerahnya, itu bagaimana? Ya kan kalau dalam ketentuan kan ada yang menggariskan bahwa apalagi investor asing ya, itu kan harus menggandeng pengusaha lokal. Itu ada ketentuannya. Tetapi kalau caranya seperti ini ya apapun tidak bisa kita toleransi kan. Kalau pengusaha lokal ingin digandeng dengan cara memalak, meminta-minta, menekan, itu kan ya tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi apapun modusnya, apapun alasannya, kalau sudah pemalakan ya tidak bisa kita terima dan itu harus dihentikan. Dan ini tugas negara, karena kalau kita lihat fakta yang terjadi, ulah preman, baik itu preman di lapangan, preman berdasi, preman birokrat, itu salah satu kendala utama bagi iklim investasi negara kita. Bahkan media asing, China Morning Post, itu kan menulis bahwa ambisi atau mimpi Indonesia untuk menjadi raja kendaraan listrik di Asia Tenggara itu berhadapan dengan musuh bebuyutan. Apa itu musuh bebuyutan? Preman. Itu media asing mengatakan seperti itu. Dia mengomentari ketika investor kendaraan listrik BYD yang akan membuka pabrik di Subang itu menghadapi ormas preman berkedok ormas. Jadi kalau media luar negeri saja sudah memberitakan hal-hal seperti ini, itu kan sebuah alarm yang luar biasa berbahaya bagi iklim investasi kita. Bagaimana memastikan pemalakan ini diminimalkan tapi sistematis supaya kemudian tidak terkesan hanya memadamkan kebakaran saja? Kita bahas bagian berikut, Mas Jaka. Bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini, pemirsa. Mas Jaka, dalam waktu dekat ya, apa yang bisa segera dilakukan untuk memastikan hubungan industrial ini lebih baik?
Ya kan pemerintah itu kan punya Satgas Percepatan Investasi ya. Ya salah satu tugas mereka adalah memastikan bahwa investor itu nyaman di sini, aman di sini, tetapi juga memastikan pula bahwa pengusaha-pengusaha lokal itu bisa mendapatkan kesempatan juga untuk berusaha. Jadi memang bukan sesuatu yang gampang untuk dilaksanakan, apalagi kalau kita melihat faktanya bahwa penyakit investasi di negara kita itu kan sudah, tadi Bung Leo katanya sudah laten, itu memang betul. Bahwa salah satunya ya premanisme itu, premanisme yang begitu mengganggu investor baik dari negara luar maupun investor lokal. Bahkan kalau kita lihat dari pernyataan Himpunan Kawan Industri, dia mengaku rugi ratusan triliun gara-gara ulah preman sehingga investor itu tidak jadi berinvestasi, bahkan yang sudah berinvestasi kemudian keluar dari kawasan tersebut. Jadi Satgas yang bergerak? Ya, Satgas yang bergerak tentunya juga kita berharap kepada para penegak hukum. Harus betul-betul tegas menindaklanjuti apa-apa yang selama ini menjadi keluhan pengusaha kan. Kita harapkan ada tindak lanjut yang nyata dan segera. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Sama-sama. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Misalnya Satgas, salah satunya harusnya jadi jembatan antara pengusaha lokal dan investor agar komunikasi bisa terjalan baik. Apalagi ada Kadin sebagai organisasi resmi pengusaha. Di tengah nilai proyek triliunan rupiah, pengusaha lokal seharusnya bisa ikut ambil bagian. Namun ingat, bukan dengan cara meminta jatah atau memalak yang justru membuat investor enggan datang. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.